حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang al-amr, dan sebagian yang telah kita murajaah tadi. Namun di sana ada beberapa masalah yang penting juga untuk kita ketahui sebagai tambahan berhubungan dengan masalah amr, yaitu perkara apakah melaksanakan suatu perintah itu mesti akan mendapatkan pahala. Kemudian perkara kedua, apakah ada perbedaan antara dapatnya suatu pahala dengan keabsahan dari ibadah yang diperintahkan. Baik, dengan istilah lain, al-itsabah dan al-ijza'. Al-itsabah yakni diberikannya pahala atas suatu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Adapun al-ijza' yaitu gugurnya tuntutan dari si hamba tadi ketika telah melakukan, karena ibadah yang dia lakukan atau amalan yang dia lakukan tersebut telah sah. Nah, apakah ada kelaziman ketika suatu dikatakan sah kemudian mesti dapat pahala? Paham permasalahannya? Nah, untuk memahami masalah ini, akhwani fillah, perlu kita ketahui bahwasannya dua istilah tersebut, keabsahan suatu amalan dan diberikannya pahala atasnya, ini adalah dua perkara yang terkadang bisa bergabung pada suatu amalan dan terkadang terpisah. Baik. Adapun ketika tergabung, ini jelas ketika seseorang melakukan perbuatan yang diperintahkan tadi sesuai dengan perintah Allah dan bimbingan Rasulullah SAW, serta tidak bergabung dengan maksiat yang akan menghilangkan maksud diperintahkannya ibadah tersebut. Jadi ketika seorang sholat, dia betul-betul melaksanakan sholat ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dia tidak melanggar larangan-larangan Allah yang berhubungan dengan masalah sholat yang diancam akan menghilangkan pahalanya. Ini sholat dikatakan apa? Sah dan mendapatkan pahala. Namun di sana terkadang suatu amalan ikhwani fillah dikatakan sah tapi tidak mendapatkan pahala. Bagaimana ini? Ya, sholatnya sah. Dalam artian dikatakan sah apa? Telah gugur kewajiban. Ini makna sah atau makna ijza'. Tayyib. Dan dia terselamatkan dari dosa, karena kewajiban dalam masalah itu telah dipenuhi. Namun tentunya belum pasti dia akan selamat dari dosa-dosa yang lain, tapi berhubungan dengan ibadah yang diperintahkan tadi, dia telah gugur dan tidak berdosa karena sudah sah melakukannya. Namun tidak mendapatkan pahala. Contohnya bagaimana, ikhwani fillah, seperti sholat tadi. Dia sholat, ya sudah ikhlas dalam sholatnya, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah, tapi kalau dia mendatangi dukun dan bertanya pada dukun,
Hukumannya Rasulullah SAW katakan la tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Maksudnya bagaimana? Apakah tidak sah salatnya selama 40 hari? Tidak. Salatnya sah tapi tidak diterima oleh Allah. Maksudnya apa? Tidak mendapatkan pahala. Paham? Jadi tetap dia wajib melakukan salat dalam 40 hari itu, tapi dalam 40 hari itu dia sangat merugi. Enggak dapat pahala apa-apa. Cuman dia dituntut karena apa? Harus salat sehingga kewajibannya gugur. Contoh yang lain, ikhwanifillah, puasa Ramadan. Nah, dia sudah ikhlas dalam niatannya, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah, berarti sah. Tapi dalam puasanya itu dia tidak bisa meninggalkan qaulazur, ya, perkataan dusta. Dalam puasanya tadi dia masih saja melakukan, ya, amalan-amalan kedustaan. Maka sebagaimana hadis, man lam yada' qaula zur falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja yang tidak mau meninggalkan perkataan dusta di dalam puasanya, maka Allah tidak punya hajat, tidak perlu, tidak butuh dengan, ya, perbuatan dia meninggalkan makan dan minum. Berarti puasanya tidak dapat pahala. Sayang. Tetap sah tapi tidak dapat pahala, cuma menggugurkan kewajiban saja. Ini makna sah, tapi tidak dapat pahala. Taib. Paham? Jadi terkadang, ya, ada amalan-amalan yang dikatakan sah, yaitu mujzi, tapi tidak mendapatkan thawab, tidak mendapatkan pahala. Ini berhati-hati, ya. Keadaan yang ketiga, suatu amalan yang diperintahkan itu dia mendapatkan pahala ketika melakukannya, tapi tidak sah. Kebalikan kondisi yang kedua tadi, dia dapat pahala tapi tidak sah. Baik. Contohnya bagaimana? Contohnya apabila seseorang melakukan amalan-amalan yang diperintahkan tapi tidak terpenuhi syarat-syarat atau rukunnya. Misalnya seorang sholat kepada, ya, dia sudah takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran di dalamnya. Kemudian ternyata dia belum wudu. Salatnya sah tidak? Tidak sah salatnya, tapi dia dapat pahala tidak? Abdurrahman. Dapat pahala, sudah baca Al-Quran, sudah baca Al-Fatihah, sudah berzikir, dapat pahala dari situ. Paham? Nah, ini maksudnya. Dia dapat pahala karena sudah melakukan amalan kebaikan, tapi tidak sah. Maka dia ketika ingat harus mengulangi salatnya. Nah, tapi tetap dituntut untuk menunaikan perintah tersebut karena belum sah, belum gugur kewajibannya. Paham? Ini 3 keadaan yang berhubungan dengan masalah perintah, khonifillah. Ya, ketika perintah dilaksanakan, apakah absah atau sah atau mujzi? Ini 3 istilah yang sama. Sah, mujzi, sahih, ini sama. Kemudian istilah yang kedua yaitu al-ithabah atau thawab, yang mendapatkan pahala. Jadi antara keabsahan suatu ibadah dan dapatnya pahala dari ibadah yang dia lakukan, ini hubungannya ada 3 keadaan. Terkadang dua-duanya ada, tapi terkadang terpisah. Sehingga dari sini kita ketahui, ya qanilillah, bahwasanya seorang ketika menunaikan perintah dan dia tunaikan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya,
maka apa? Yang mesti berarti apa? Perkara yang dilakukan tersebut sah, tapi belum tentu mendapatkan pahala. Paham? Nah, perkara yang berikutnya berhubungan dengan perintah dalam dalil-dalil untuk menyempurnakan. Ketika datang perintah dari Allah, sempurnakanlah, maka berarti menyangkut perintah untuk mendatangkan perkara yang wajib ikhwanillah dan melengkapi dengan perkara-perkara yang sunnah. Nah, ketika datang perintah secara mutlak untuk menyempurnakan, seperti dalam ayat misalnya wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata untuk Allah. Maka yang dimaksud di sini adalah perintah untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan dalam haji, juga melengkapi dengan hal-hal yang disunnahkan. Nah, maka pada perkara-perkara yang wajib perintah itu menjadi wajib, dan pada perkara-perkara yang sunnah perintah wa atimu ini dibawa kepada sunnah. Nah, baik. Dan perkara yang terakhir yang kita ambil berhubungan dengan perintah, yaitu permasalahan yang hendaknya kita pahami, bahwa perintah terhadap suatu perkara apakah melazimkan larangan terhadap lawannya. Adapun dari sisi lafaz jelas, namanya perintah ya bukan larangan terhadap lawannya, ikhwanillah. Tapi sekarang yang kita bahas adalah suatu perintah terhadap ibadah misalnya, apakah melazimkan larangan dari lawannya? Maka jawabannya adalah iya. Ketika ada suatu perintah, maka terkandung di dalam perintah itu apa? Larangan dari lawannya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala katakan wa aqimus shalah. Ini perintah untuk apa? Apa Mujahid? Perintah untuk wa aqimus shalah, menegakkan salat. Perintah untuk menegakkan salat berarti terkandung di dalamnya kelaziman apa? Larangan dari meninggalkan salat. Paham? Baik, dan ini berlaku pada semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena konsekuensi dari perkataan yang hak itu hak. Dan semua konsekuensi dari perkataan Allah maupun perkataan Rasulullah SAW itu hak. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau Rasulullah memerintahkan suatu perkara, maka terkandung di dalamnya larangan terhadap lawannya. Baik. Pada semua perintah, contohnya misalnya perintah untuk menunaikan zakat, wa atuz zakat. Berarti terkandung di dalamnya apa? Konsekuensi larangan dari menahan harta, ya tidak mau menunaikan zakat sehingga berdosa. Paham? Nah, ini beberapa perkara yang berhubungan dengan al-amr, hendaknya dipahami dengan baik. Baik, insyaallah ta'ala untuk pertemuan berikutnya kita masuk pada an-nahi. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la